Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Afra Veneranda Evaris, saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tugas fisika saya dengan judul gaya kolom dan kapasitor. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gaya kolom dan kapasitor. Teman-teman, hukum Coulomb ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Coulomb berbunyi, besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Apa sih contoh penerapan hukum Coulomb sehari-hari? Contoh sederhananya adalah kertas, tinta, dan pulpen. Tinta dan kertas bakalan saling tarik-menarik sehingga tinta bakalan lengket dan menempel pada kertas. Contoh soal untuk gaya Coulomb. Jika ada dua benda bermuatan dengan Q1 sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 6C dan Q2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 6C dengan jarak 2 cm. Berapakah gaya Coulomb yang terdapat di antara dua benda tersebut? Nah, teman-teman, sebelum kita mengerjakan soal, kita harus mengetahui apa-apa saja yang diketahui dari soal tersebut dengan menuliskannya. Diketahui Q1 sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 6C, Q2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 6C, R atau jaraknya diketahui dari soal adalah 2 cm. Maka dari itu kita mengubahnya ke satuan meter atau satuan internasional, yaitu menjadi 2 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. R kuadrat didapat dari 2 dikali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat. Ditanyakan adalah berapakah gaya Coulomb yang terdapat di antara dua benda tersebut atau F. Jawabnya F sama dengan K atau konstanta dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Konstantanya sendiri adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 4 dikali 10 pangkat negatif 6 per 4 dikali 10 pangkat negatif 4. Hasilnya adalah 36 dikali 10 atau 360 Newton. Jadi teman-teman, gaya Coulomb yang terdapat di antara dua benda tersebut adalah 360 Newton. Kapasitor adalah komponen elektronik yang berbentuk untuk menyimpan muatan listrik. Nah, teman-teman, kapasitor sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kapasitas kapasitor dan rangkaian kapasitor. Untuk kapasitas kapasitor terbagi menjadi tiga, yaitu kapasitas kapasitor keping sejajar, kapasitas kapasitor bola, kapasitas kapasitor silinder. Untuk rangkaian kapasitor terbagi menjadi tiga, yaitu rangkaian seri kapasitor, rangkaian paralel kapasitor, dan penggabungan kapasitor. Untuk kapasitas kapasitor tadi terbagi menjadi tiga, yaitu keping sejajar, bola, dan silinder. Untuk keping sejajar adalah dua keping konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Dengan diketahui C sama dengan kapasitas kapasitor dengan satuan farad, pemisah ruang hampa adalah dengan 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12 C kuadrat per N dikali M kuadrat. A sama dengan luas penampang masing-masing keping dengan satuan M kuadrat. D sama dengan jarak antar keping. Untuk bola adalah kapasitor yang berbentuk bola berongga dengan jari-jari tertentu pada kapasitas dan kapasitor bola. Untuk diketahuinya sendiri ada C kapasitas kapasitor dengan satuan farad dan permitivitas ruang hampa. Sama tadi seperti keping sejajar, nilainya adalah 8,5 dikali 10 pangkat negatif 12
C kuadrat per N dikali M kuadrat. Rumus untuk kapasitas kapasitor bola C sama dengan 4 dikali Pi dikali permitivitas ruang hampa dikali R. Nah, untuk yang ketiga adalah silinder. Silinder memiliki rumus awal C sama dengan Q per delta V. Dua silinder konduktor berbeda jari-jari mengapit bahan dielektrik di antaranya. Oke. Untuk rangkaian kapasitor terbagi menjadi 3, yaitu seri, paralel, dan penggabungan. Seri sendiri memiliki rumus 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Sedangkan V totalnya sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD. Dan Q totalnya sama dengan Q1 disama dengan Q2 dan sama dengan Q3. Seperti yang kita ketahui ya, perbedaan gambarnya itu beda. Untuk yang paralel sendiri, C totalnya sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. V totalnya sama dengan VAB sama dengan VBC sama dengan VCD. Dan Q totalnya sama dengan Q1 ditambah Q2 dan ditambah Q3. Penggabungan sendiri adalah VGAB atau V gabungan A dan B, gabungan seri dan paralel sama dengan Q1 ditambah Q2 dibagi C1 ditambah C2. Untuk contoh soal kapasitor. Jika dua buah kapasitor masing-masing mempunyai kapasitas 4 farad dan 8 farad dipasang secara seri, tentukan kapasitas totalnya. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita harus menulis dulu diketahuinya. Diketahui kapasitas 1 atau C1 sama dengan 4 farad. Kapasitas 2 atau C2 sama dengan 8 farad. Yang ditanyakan di sini adalah kapasitas totalnya atau CS. Kita ketahui rumus kapasitas total atau CS 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Maka seperti diketahui tadi itu C1 sama dengan 4 farad dan C2 sama dengan 8 farad. Jadi 1 per 4 ditambah 1 per 8 sama dengan 3 per 8. 1 per CS sama dengan 3 per 8. Maka CS-nya sama dengan 8 per 3 atau 2,667 farad. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Saya Afra Veneranda Evaris dari kelas 12 MIPA 1. Nah, teman-teman, guru fisika kelas 12 adalah Pak Sauji. Kami dari SMA Negeri 1. Terima kasih.